berbeda apa yang disampaikan di dalam BAP dengan fakta di persidangan. Misalnya mengenai ada hubungan-hubungan kedekatan dengan para kepala seksi. Di BAP dinyatakan iya, tapi di dalam fakta kan tidak. Nah ini ada ada yang miss di sini. Apakah dalam penyidikan ada tekanan, ataukah ada janji-janji, ataukah di sini juga ada penekanan atau janji-janji, kan kita nggak ngerti nih. Jadi ini masih dalam proses lah ini. Sementara kalau kita lihat berjalannya persidangan ini kan sudah mau akhir. Kita tarik kesimpulan dari keterangan ahli pidana. Kita tarik kesimpulan dari keterangan ahli perekonomian. 2, 3 keterangan termasuk ahli administrasi. Jadi di ahli pidana itu menyatakan bahwa ini pidananya bukan tipikor. Kenapa bukan tipikor? Menurut Prof. Romli itu di pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu jelas. Kalau tidak diatur di dalam undang-undang ini, atau maksudnya undang-undang yang sebelumnya, misalnya kayak undang-undang pabean, maka tidak bisa diterapkan undang-undang tipikor. Itu maksudnya. Jadi ada teori yang dimaksud dalam itu ada lex specialis sistematik. Jadi sistematik itu sistematik khusus. Sistematik khusus itu yang diatur khusus oleh Undang-Undang Bea Cukai. Nah, kalau memang Undang-Undang Bea Cukai itu mengatur apabila ada terjadi perbuatan pidana terkait pejabat atau orang Bea Cukai sendiri, itu diatur ke tipikor, maka itu bisa. Nah, karena itu tidak diatur, maka tidak bisa masuk di sini. Itu menurut keterangan Prof. Romli. Nah, kalau menurut keterangan dari ahli perekonomian, bahwa belum bisa dikatakan merugikan perekonomian negara. Karena kenapa? Belum ada instrumen yang bisa mengukur berapa kerugian perekonomian negara. Karena yang digunakan, instrumen yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli dari ekonomi yang ada di Gajah Mada. Nah, ahli ekonomi Gajah Mada itu boleh menghitung, tapi kan tidak ditetapkan hasilnya, sehingga itu belum bisa menjadi alat bukti. Itu terkait dengan perekonomian di pasal 2. Kalau pasal 3 kemarin jelas disampaikan oleh ahli administrasi negara bahwa menyangkut masalah kewenangan itu ada yang namanya melampaui kewenangan, ada yang namanya sewenang-wenang, ada juga yang namanya kewenangannya sesuai dengan kewenangannya, tidak melaksanakan kewenangannya. Jadi pasal 2, pasal 3 menurut ahli itu belum bisa diterapkan. Karena kenapa? Masih belum terpenuhi unsurnya itu terkait persidangan hari ini kan terkait dengan unsur yang ada di pasal 5 dan 12 terkait ada suap atau gratifikasi. Tapi kan ini masih timbang siur juga. Kenapa? Karena keterangan saksi mahkota sendiri masih mengatakan dia apa yang disampaikan di persidangan. Kalaupun di dalam BAP dia bicara yang lain. Nah, jadi ini kan ada dualisme juga kan. Jadi masih ngambang kalau menurut saya. Sehingga ya nanti tinggal majelis hakim lah menentukan apakah ini tindak pidana tipikor atau bukan. Mungkin harapan selaku kuasa hukum itu, apa harapan untuk sidang-sidang selanjutnya? Harapan kami adalah klien kami tidak bisa dipidana dengan menggunakan undang-undang tipikor. Karena kenapa? Ya harus bea cukai karena kita mengacu kepada ahli kan. Saya kan sebagai praktisi, saya bukan ahli, tapi saya serahkan kepada ahli untuk menganalisis fakta-fakta yang ada terkait dengan peraturan undang-undangan yang ada. Kalau menurut ahli tidak bisa, ya apa yang memaksakan, gitu kan? Harapan kami besar seperti tadi itu, karena kenapa kita mengacu ke fakta dan ahli. Dan para ahli sudah menyatakan bahwa ini bukan ya? Ahli mengatakan bukan. Jadi ahli ekonomi mengatakan ini belum ada kerugian perekonomian negara. Karena kenapa? Belum ada instrumen untuk menghitung. Kalaupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan yang boleh menghitung itu ada beberapa, termasuk ahli ekonomi, akuntan. Tapi kan di undang-undang tentang BPK kan jelas bahwa yang bisa menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah BPK. Nah, itu kan belum ada, sampai saat ini itu tidak ada bukti surat menyatakan keterangan dari BPK itu penetapan gitu kerugian perekonomian. Kalau bicara kewenangan kan sudah dibahas oleh Dr. Arsanto pada waktu persidangan yang lalu. Ada beberapa pengertian tentang kewenangan. Nah,
ada yang mandal, ada yang delegasi, ya kan? Sehingga kewenangan itu juga berbeda-beda tergantung apa yang dia dapatkan gitu kan. Seperti kan kita lihat kasus ini kan, dia didakwa menyalahgunakan kewenangan. Kewenangan apa yang dia disalahgunakan? Tidak memeriksa fisik. Ini kan kewenangan pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, itu kan beda-beda. Masa pekerjaan orang yang memeriksa fisik harus bertanggung jawab memeriksa dokumen, kan beda. Kalaupun di dalam PMK 188 itu kan tercakup, itu kan secara general. Tapi kita ngelihat juga operasionalnya di Batam itu PMK 47. 47 itu mengatur secara khusus. Nanti ada tata kerjanya gitu. Jadi nggak bisa digeneralisir gitu. Jadi pengertian PMK 188 mengatakan pejabat pemeriksa fisik atau barang itu juga dokumen itu kan nggak bisa. Beda di situ menurut saya. Terima kasih Bang.